Balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini. Pemirsa, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, ya iyalah, orang ngobrolnya juga seru banget. Kali ini kita lagi ngobrol ini gimana sih sebenarnya aktivitas seru teman-teman tuli kali ini ya. Jadi satu tantangan untuk Speak Project gitu buat pelatihan yang bukan artinya mereka tidak melakukan aktivitas public speaking. Tapi salah satu kegiatannya itu membuat kuliner, pelatihan berbasis kuliner. Wirausaha berbasis. Gimana caranya? Ya mereka nggak bisa denger kan? Iya. Ada bahasa isyarat ada bahasa isyarat. Terus ada. Jadi aku juga mau klarifikasi nih. Jadi kalau untuk yang kegiatan teman tuli sebetulnya aku as personal ada lagi satu orang tim dari Speak Project, kami berdua tidak mengatasnamakan Speak Project, tapi karena orang tuh tahu bahwa ini si Sandika biasa bikin disabilitas, perasaan gue baru bikin yang netra kemarin, tapi impactnya luar biasa ya. Akhirnya kami dipercaya dengan salah satu komunitas namanya Komunitas Perempuan Tangguh Indonesia untuk kita ingin memberdayakan disabilitas khusus teman tuli. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya mereka masak dan lain-lain. Sama awalnya juga orang-orang nggak pada percaya gitu ya, gila. Emang mereka bisa ya? Terus kalau mentornya chef, ini diajari langsung sama chef profesional. Nah, jadi waktu chefnya ngomong tuh kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Jadi ada juru bahasa isyaratnya, ada ininya. Terus kita juga belajar kalau komunikasi ke teman netra itu harus detail. Misalnya gini. Misalnya si Mawar netra gitu ya. Ya misalnya si Mawar nih netra gitu. Terus kita lagi show nih kayak gini. Terus ntar aku bilang nih sama teman netra, "Hai Mawar, di depan kamu tuh sudah ada 5 orang, ada kameramen kanan kiri." Jadi lebih detail. Menjelaskan kondisi keadaan karena dia nggak bisa lihat. Gitu. Tapi kalau teman tuli, mereka kelebihannya lebih ke visual. Jadi waktu kita kemarin bikin pelatihan masak, itu kita juga bikinin printan resep. Resepnya juga kita desain secantik mungkin gitu, kayak ini ya, ini terus kita nggak bisa cuma tulisan doang gitu, nggak bisa karena mereka kelebihannya di visual. Dan cara mengeduket teman tuli ini lebih challenging lagi menurut aku. Jadi mereka kalau kita ngajarin 1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan ngikutin 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nggak boleh salah ngajarin mereka. Gitu. Ini nggak kasih tahu ya ke posisi terigunya berapa itu jangan sampai Iya maksudnya kayak bahkan gini, masukkan tepung terigu misalnya. Tepung terigunya teman-teman bisa beli yang mereknya A, B, C. Itu harus kita sebutin. Gambarnya kita kasih tahu. Gitu. Ini ya kayak gini gitu. Tapi seru sih. Anyway aku nggak bisa bahasa isyarat, tapi aku karena mungkin balik lagi ya, maksudnya kayak dari hati ya untuk bisa gaul sama mereka gitu ya. Jadi ya udah, gue pakai bahasa tubuh ala gue gitu ngobrol sama mereka. Dan so far kita bisa ketawa bareng. Kamu awalnya sempat bingung gak sih kayak ini gimana cara saya? Mereka nggak denger sama sekali. Iya. Kamu pakainya gimana? Coba. Awalnya kan kayak misalnya, gimana nih ya? Misalnya kayak mau foto nih, foto bareng jaga jarak yang paling depan setengah duduk gitu. Gue gimana ya ngasih taunya ya gitu. Tapi sebenarnya ada bahasa isyarat. Tapi aku ngasih taunya. Teman tuli itu kan nggak semuanya. Sebagian itu mereka ada yang bisa baca mulut kita, gerak bibir. Jadi ngomong itu harus jelas. Ya misalnya kayak gitu teman-teman berdirinya di jarak gitu, misalnya kayak gitu. Di jarak. Terus udah gitu yang paling depan kita praktekin. Aku duduk. Yang paling depan gitu. Misalnya aku bilang yang paling depan kayak gini gitu. Aku tunjukin gitu. Kayak gini. Masker pakai kayak gitu. Jadi kayak face shield pakai, jangan taruh di atas, turunin ke bawah kayak gitu. Itu bukan bahasa isyarat, itu bahasa ala gue. Yang penting mereka paham. Baik. Itu pentingnya bagaimana belajar komunikasi. Kan kita bisa dua arah ya. Artinya itu sebenarnya keberhasilan komunikasi adalah ketika kita berbicara dan dua-duanya ngerti. Caranya bagaimana sebenarnya bisa kita explore sendiri kan. Dan itu yang dilakukan oleh Kak Sandika. Ini luar biasa sih kan. Gini, orang tuh kenapa sih nggak mau komunikasi sama disabilitas? Tahu nggak kenapa? Karena mereka nggak tahu caranya treatment. Pertama nggak tahu, kedua kasihan. Sebetulnya teman disabilitas tuh nggak perlu dikasihanin. Dan banyak cara yang salah ketika kita ingin memberikan support ke mereka. Support yang salah contohnya adalah, aduh aku kasihan sama mereka disabilitas, kasihan ya nggak bisa denger, kasihan ya nggak bisa lihat. Ya emang kagak bisa lihat, nggak usah dikasihanin dan nggak usah dikasih materi. Justru mereka itu butuhnya apa? Materi penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah bantuan support moral dan bantuan support skill. Apa sih respon ketika Kak Sandika mulai membuat satu gerakan atau satu kegiatan Speak
Disability Academy ini. Respon mereka apa? Kayak thanks banget Kak Sandika udah bikin wadah ini. Semula aku gini-gini, itu apa? Di Indonesia belum ada satu wadah yang memberikan pelatihan untuk teman netra, goalsnya untuk menjadi public speaker profesional dan MC profesional bagi teman netra secara keberlanjutan. Baik. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia itu adanya orang kasih pelatihan gratis ke teman disabilitas dengan jumlah yang sangat banyak, disabilitasnya dicampur atau disabilitasnya banyak, hanya satu hari hit and run. Tapi nggak ada keberlanjutan. Nah kalau kita konsepnya kan keberlanjutan, sustain gitu. Yeah. Respon dari mereka adalah alhamdulillah banget. Ya itu tadi kayak akhirnya mereka mulai berinklusi itu maksudnya gabung sama teman-teman yang non difabel gitu ya. Mereka akhirnya lebih banyak speak up, mereka tampil di masyarakat, mereka lebih pede, dan ini impactnya nggak cuma ke mereka doang, impactnya ke teman-teman yang non difabel. Jadi kita sebetulnya kan misi kita adalah membangun lingkungan yang inklusif. Bagaimana Indonesia sudah tidak lagi mendiskriminasikan teman-teman yang disabilitas. Betul. Dan ini aku juga sempat ikut juga kegiatan yang ini yang digabung ya antara teman-teman yang non difabel dengan teman-teman difabel gitu ya. Betul. Saat itu ya itu seru banget sih karena jadi mereka saling membantu gitu ya. Itu keren banget sih dan itu strategi kita untuk membangun lingkungan yang inklusif. Oke, nah sebenarnya berarti saat itu kita benar-benar bisa merasakan bagaimana ngobrol sama saat itu teman-teman netra ya. Teman netra. Dan awalnya juga kita takut. Sebenarnya kalau untuk yang awalnya itu aku datang, ini gimana ya gue? Iya, aku takut. Ya bener, kasihan sampai nggak bisa ngomong gitu. Tapi ternyata mereka justru yang banyak nanya. Betul. Mereka yang kak aku sampai bingung. Oh gitu, dan aku punya channel YouTube loh. Iya beneran. Aku aja pernah diwawancara sama mereka gini, Kak kita mau ini ya rekaman YouTube buat YouTube. Aku oke, ayo siap. Jadi mereka duduk di kanan kiri, aku di tengah. Terus cara ngegandeng mereka pun juga ada etikanya. Jadi kalau netra itu misalnya kita mau jalan, kita kasih tahu di depan ada tangga 3. Jadi kalian naik ya 3 langkah 500 meter dari sini misalnya gitu. Nggak 500 meter juga ya, misalnya kayak 3 meter dari jauh sini. Banget ya. 3 meter dari sini. Terus megangnya tuh jadi tangan kita kayak gini gitu kan, terus kayak mereka ngerangkul tangan kita gitu. Oh, semuanya ada caranya. Semuanya, terus ada yang megang di sini kalau lagi barengan sama teman netra gitu. Betul. Karena kemarin juga kalau lagi kayak mau ke restroom gitu ya, itu kayak ular naga panjangnya gitu. Banyak banget langsung, ayo siapa yang mau ke restroom, siapa yang mau, bareng-bareng. Itu seru banget sih. Oke, nah pemirsa ini seru banget. Sebenarnya kalau kita mau ikutin kegiatannya ini bisa banget juga sebenarnya ya. Kita ikut berpartisipasi di kegiatan Speak Disability, dan kalau kalian mau info lanjutnya kapan sih ada lagi programnya dan program apa lagi selanjutnya, bisa kalian kepoin aja langsung di media sosialnya dari Speak Project. Di sana semua aktivitasnya akan dikasih tahu juga, karena sometimes kita juga butuh relawan-relawan gitu ya yang mau ikut berpartisipasi bersama-sama membangun negeri. Nah, kita mau tahu juga nanti ya mimpi lain dari seorang Kak Sandika melewati Speak Project ini apa lagi sih? Tetap bersama kami di Podcast TV Show.